Oke, kembali lagi di channel Vian Bocah Pantura. Kali ini saya akan ada sebuah unboxing satu produk smartphone dari salah satu vendor smartphone yang besar atau terbesar lah di Indonesia. Ya, tidak salah lagi yaitu Samsung. Kali ini saya kedatangan sebuah produk Samsung. Saya habis pre-order lewat website Samsung, yaitu Samsung A33 5G ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung unboxing saja. Wow, dan ini adalah bentuk boxnya ya. Boxnya keren ya. Boxnya warnanya hitam karena hasil pre-order, berarti dapat tiga benefit, yaitu Samsung Care selama 1 tahun ditambah dengan voucher Mobile Legends ya. Satunya lagi saya nggak tahu itu bundling atau apa, itu nggak penting menurut saya. Yang penting adalah unitnya sama review singkat. Oke, kita langsung buka aja segelnya. Nah, open here. Wow, welcome to the Galaxy World. Di sini ada semacam kartu ucapan selamat datang. Jadi Galaxy Team, Galaxy World sekarang. Ini ada faktur pembeliannya, ya. Dan ini ada unitnya, mid boxnya ya. Wow, keren sih kotaknya ya. Kotaknya warnanya hitam. Beda, inilah keuntungan kalau kita beli secara pre-order. Dan ini adalah kontaknya simple ya, simple, karena tahu sendiri ya kenapa simple, karena menghilangkan part adapter USB nya. Jadi paket pembelian untuk Samsung Galaxy semua seri A dan seri di atasnya lagi itu sekarang sudah tidak menyertakan adapter. Oke, jadi alasan saya kenapa milih Samsung Galaxy A33 dengan budget 5 juta. Padahal dengan budget 5 juta kalau kita beli Poco, kita dapat Poco F3, nambah sedikit mungkin udah dapat Snapdragon 870. Kalau kita beli Poco X3 GT juga kita udah dapat Dimensity 1100 yang jelas performanya lebih powerful dibandingkan dengan Samsung Galaxy A33 5G. Kalau kita mau beli yang di bawahnya lagi, budget 3 juta sampai 4 juta itu ada Poco X3 Pro yang jelas itu pakai Snapdragon 860. Kalau pengen kamera dengan sensor yang terbaik, sensor flagship, ada Realme 9 Pro Plus yang jelas itu 5 juta nambah sedikit udah dapat. Tapi kenapa saya pilih Samsung Galaxy A33 5G? Jawabannya adalah karena Samsung Galaxy A33 5G ini mendapatkan jaminan dari pihak Samsung akan mendapatkan update sampai dengan 4 tahun update Androidnya. Jadi kalau ini pertama kali beli kita dapat Samsung Galaxy A33 di Android 12, itu pasti kita dijamin dapat sampai dengan Android 16. Jadi alasan utama saya membeli Samsung Galaxy A33 adalah faktor update Android, karena selama ini vendor-vendor perusahaan atau pembuat Android, smartphone Android itu tidak terlalu mempedulikan terkait dengan update Android. Mungkin hanya sampai 3 tahun lah, 2 tahun untuk yang kelas bawah, atau bahkan sama sekali tidak ada. Kalau yang flagship pun juga mentok 3 tahun. Kalau di vendor-vendor lain mungkin juga sama aja, malah lebih menyedihkan, mentok 2 tahun. Jadi alasan saya ya karena kita ingin awet-awet aja, realistis lah, relevan. Jadi kita beli HP itu untuk jangka panjang, bukan genta-ganti HP lah, karena sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Selain itu, Samsung Galaxy A33 5G ini juga sudah mendukung OIS ya, dengan resolusi 48 megapiksel. Kamera utamanya didukung dengan wide, ultra wide-nya 8 megapiksel, kemudian depth-nya 2 megapiksel dan makronya 5 megapiksel. Dan yang paling penting,
Selain itu adalah baterainya nih. Baterainya itu 5000. Jadi tahan sampai 2 hari menurut klaim Samsung. Selain itu chipsetnya juga chipset yang terbaru. Meskipun tidak powerful, tidak terlalu powerful, tapi dia sudah dapat mengimbangi chipset yang Dimensity 900. Meskipun masih di bawah 920 dan jauh dari 778, Snapdragon 778G. Oke, tadi setelah baterai kita bicara tentang speakernya. Speakernya itu ada 2 speaker ya, udah stereo, meskipun yang bagian atas earpiece ya, tapi kualitasnya udah bagus. Yang jelas Samsung selalu menggunakan Super AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz yang sudah cukup, lebih dari cukup menurut saya. Tidak lupa juga Samsung selalu menyertakan IP67 untuk Samsung seri A33 ke atas ya, A33, 53 sampai 73 semua dapat IP67 dan itu adalah ciri khas dari Samsung Galaxy seri A. Kemudian selain itu yang jelas chipsetnya adalah 1280 dengan fabrikasi 5 nanometer, lebih efisien tentunya daya baterainya. Kemudian untuk kameranya sendiri, kata-kata yang sudah mereviewnya, sudah mencobanya sendiri itu cukup bagus. Untuk ultrawide-nya pun juga cukup mengimbangi dengan kamera utamanya. Dan tentunya fitur OIS-nya membantu sekali ketika mengambil sebuah foto atau gambar di kondisi low light. Kemudian untuk kamera depannya 13 megapiksel ya. Saya juga tidak terlalu suka dengan front face kamera, karena itu hanya untuk orang-orang yang suka selfie. Kalau saya nggak terlalu suka selfie, jadi saya ya nggak terlalu penting lah kamera depan itu. Yang penting sekali lagi update Androidnya sampai 4 tahun cuy. Ini si Android yang pertama yang pernah melakukan update sampai dengan 4 tahun. Yang lain belum ada. Mentok 3 tahun cuy. Kalau di Indonesia itu kelihatannya kok nggak ada, baru Samsung aja yang berani kayak gitu. Kalaupun ada itu kayak OnePlus, itu pun juga tidak resmi di Indonesia ya. Oke, kita buka aja. Wow, ada paket bundlingnya dari Excel ya. Saya juga tidak pengguna Excel, jadi ya udahlah, nggak terlalu penting. Oh, ini ada segelnya. Do not accept if seal is broken. Alright. Oh, ini juga kelihatannya nyangkut di sini. Gak nyangkut. Kita oke. Yap. Ini warnanya, jadi pilihan yang saya ambil adalah warna peach ya. Awesome peach. Keren kali cuy. Di sini sudah ada 3 fitur utama yang ditampilkan, yaitu Super AMOLED display, quad kamera 48 megapiksel with OIS dan IP67. Dan ini adalah warna peach ya. Kenapa saya pilih warna peach ya? Kelihatannya kalau di tampilan komputer kelihatannya bagus ya, saya pilih peach aja waktu itu ya, nggak mikir ya. Ternyata Awesome Blue juga kelihatan juga bagus ya. Udah terlanjur lah. Yang penting HP fungsinya sama aja gitu aja. Ya, dia kalau untuk kamera depannya menganut water drop U ya, bukan yang O Infinity seperti halnya yang Samsung A53. Kemudian bezelnya juga agak tebal dikit ya, bagian dagu sama bagian samping, nggak kayak yang Samsung A53, tapi itu juga teknis-teknis aja yang nggak sesuai selera dan sesuai dengan budget aja sih. Nah, kemudian ini untuk varian RAM-nya saya pilih yang 8GB dan 128GB. Kalau mau yang nambah 256 nambah 500. Kalau yang lebih murah lagi ada 6GB 4,7 juta. Kita coba aktifkan. Nanti perlu nyeting sekalian ya. Waduh. Samsung Galaxy say goodbye Knox.
powered by Android. Enteng sih ya, tipis juga, nggak terlalu berat, dimensinya juga cakep sih. Untuk bagian atasnya ini ada SIM tray ejector sama apa ini, mikrofon ya. Kemudian di bagian bawahnya ada speaker dan USB Type-C ya, sudah dihilangkan untuk yang apa namanya, jack audionya itu dihilangkan karena Samsung peduli dengan lingkungan, itu alasannya. Kita coba percepat aja. Sandi ini apa sih? Sandi ini apa? Gak usah sih. Terlihat ya bezelnya agak tebal, bagian samping sama bagian bawahnya, kemudian bagian atasnya juga nggak slim atau bezel-less seperti Samsung A53 nya, tapi no problem, yang penting fungsinya sama, chipsetnya sama. Mungkin kalah dari refresh rate sama konfigurasi kamera, resolusinya juga agak kalah sama ininya aja sih. Nggak penting juga, yang penting sama-sama dapat upgrade Android 4 tahun, itu yang paling penting menurut saya. Jadi alasan kenapa saya beli ini ya karena update-nya sampai 4 tahun. Coba kalau update-nya cuma 2 tahun. Saya pikir-pikir lagi, mending saya beli yang Poco X3 GT atau Poco F3 mungkin. Tapi karena Samsung berniat memberikan update sampai dengan 4 tahun juga, ya saya ambil aja, karena jarang-jarang nih Android update sampai 4 tahun, kecuali yang Pixel ya. Betul, Pixel sampai 5 tahun katanya ya. Konfigurasi kameranya seperti ini ya. Yang jelas Samsung bisa dikatakan kalau pengalaman saya pakai Samsung itu awet ya. Samsung sama saya yang seri paling bawah itu aja bisa bertahan sampai 6 tahun cuy. Samsung emang ya adalah, jangan dipertanyakan untuk kualitas, build quality-nya. Kalau belakang ini bahannya dari plastik ya, ada yang bukan polikarbonat, sampingnya juga sama, dan sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5 ya. Meskipun kalau kita bandingkan dengan Poco X3 GT ya udah masih kalah, karena Poco X3 GT itu pakainya Corning Gorilla Glass Victus ya, yang paling kuat. Tapi udah cukup lah, tinggal kalau mau perlu ditambahin template case ya lebih baik sih. Jadi ini kabel Type-C-nya ya, tidak ada kepala chargernya. Sesuai dengan prinsip Samsung yang saat ini, diganti dengan update pembaruan software sampai dengan software security patch-nya sampai 5 tahun, kalau untuk Android-nya sampai dengan 4 tahun. Oke. Ini udah selesai kelihatannya. Dan ini adalah Samsung Galaxy A33 5G. Chipsetnya Exynos 1280, 5 nanometer fabrikasinya. Khas Samsung ya, UI-nya 4.1. Dan Android-nya 12. Yes. Sampai dengan Android 16 cuy. Jadi gak gonta-ganti HP. Enak lah. Kemudian untuk kameranya, jadi ada mode ultra wide-nya, ada makronya, dan ada mode yang jelas night mode, ada mode fun juga, dimana nanti ada gambar-gambarnya di mukanya. Untuk malam, ada mode pro, ada mode makanan, food, panorama, dan lainnya. Standar lah ya kamera saat ini seperti itu. Portrait juga.
Yang jelas kualitasnya katanya bagus. Ultra wide-nya pun juga cukup bagus. Oke, demikian unboxing dan review singkat untuk Samsung Galaxy A33 5G ya. Dibanderol dengan harga 5 juta untuk varian RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB. Saya kira ini pilihan yang cukup worth it ya untuk orang yang lebih prefer ke update software dan update Android yang untuk jangka panjang, sehingga tidak terlalu pengen gonta-ganti HP, karena yang jelas HP kita akan terasa baru karena jaminan update keamanan dan software atau Android yang sampai dengan 4 tahun. Sekian reviewnya. Klik like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe dan notifikasinya diaktifkan. Salam Vian Bocah Pantura.